حمدا لمن قال في القرآن الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان خيركم من تعلم القرآن وعلمه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد الحمد لله أيها الحاضرون jamaah salat maghrib arsadani wa rasadakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kita banyak limpahan nikmat, baik yang kita lupa untuk mensyukurinya ataupun yang kita tidak lupa untuk mensyukurinya. Sekalipun kadang-kadang kita lupa mensyukuri, Allah tetap memberikan nikmat. Dan alhamdulillah tentunya orang mukmin itu berbeda dengan orang-orang kafir ya, yang banyak sekali pertolongan, banyak sekali hiburan ya. Hari ini kita sedang dihibur dengan film asli ya. Kalau biasanya Amerika bikin film kan filmnya fiktif, gimana? Sekarang filmnya asli, bakaran, hutan. Biasanya Amerika kalau bikin film mesti menang. Gitu. Sekarang nggak tanggung-tanggung, yang kena itu pusat perfilman di Amerika. Seneng bukan Pak? Kalau ada indikasi orang mukmin itu mesti seneng gitu. Tapi kalau ada kemunafikan ya mungkin nggak seneng, sedih Pak. Tapi kalau ada indikasi orang mukmin, kita seorang mukmin ya senenglah. Orang kafir yang sering menyakiti hati umat itu akhirnya merasakan apa yang dirasakan oleh umat Islam. Maka harus kita tadaburi Pak, tadaburi, kita kaitkan dengan nasihat-nasihat Rasulullah ya. Belum mungkin umat Islam hari ini dilanda dengan kegalauan dalam ekonomi, keuangan yang sulit ya. Masya Allah ya. Mungkin sedikit terhibur dengan melihat kondisi yang lebih buruk lagi gitu ya, lebih buruk lagi yang dialami oleh orang-orang kafir. Maka ini menunjukkan hakikatnya dunia seperti itu Pak. Dunia seperti itu. Ya. Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Tirmidzi ya, laukanatid dunya ta'dilu indallah janahal ba'udah. Ya. Seandainya dunia ini di sisi Allah itu sebanding dengan janahal ba'udah, sayap nyamuk. Seandainya saja ya, pada kalimat lau, seandainya di dunia ini sebanding dengan sayap nyamuk di sisinya Allah Subhanahu wa taala, masaqo kafiran ya, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang-orang kafir syurbatan minha, sekalipun hanya syurbat, satu tegukan gitu ya. Karena memang dunia ini tidak sebanding dengan walaupun sayap nyamuk. Jadi lebih rendah daripada sayap nyamuk. Ya. Kalau di riwayat yang lain tidak lebih baik daripada bangkai kambing. Ya. Umat Islam memang harus dikasih contoh, dikasih gambaran, sering-sering dikasih seperti itu untuk sadar, untuk imannya agar klik gitu ya. Antara ayat-ayat kauniyah dengan ayat kauniyah itu klik. Oh begitu maksudnya toh Allah berpesan. Oh begitu, jadi mudeng gitu loh. Yang namanya kehilangan ya Pak, kehilangan itu kan hilangnya luar biasa ya, hartanya ya. Rumahnya itu bukan puluhan juta, bukan ratusan juta ya. Kalau rumah kita kan paling ratusan juta ya, paling pol lah ya. Sudah bagus banget lah ya. Kalau di sana kan miliaran ya, miliaran. La haula wala quwata illa billah. Kira-kira lebih berat mana Pak? Kehilangan sesuatu yang sudah ada di tangan kita dengan sesuatu yang memang nggak pernah kita miliki. Berat mana Pak? Sesuatu yang sudah di genggaman kita kemudian hilang itu jauh lebih berat, lebih menyiksa. Ya. Panjenengan nggak punya uang 5 miliar nggak apa-apa Pak. Biasa saja, sudah
biasa. Nggak punya uang 5 miliar, saya sudah terbiasa. Memang hari-hari saya begitu. Tapi bagi orang yang dia punya uang 5 miliar kemudian hilang, rasanya gimana? Wah ini luar biasa, wah ini berat banget itu ya. Dulu ketika di Aceh itu tsunami, ada satu orang yang diwawancarai. Ada 5 anaknya itu tergulung tsunami. Sedihnya luar biasa. Karena anak yang sudah gede-gede semestinya dia menjadi generasi penerus. Tiba-tiba hilang tergulung tsunami. Tapi kalau orang yang non sewu, mohon maaf, terbiasa tidak ada anak, lebih ringan Pak, daripada orang yang tadi anak yang semestinya dia menjadi generasi penerus tidak ada. Jadi ujian-ujian itu harus kita ambil hikmahnya, harus kita ambil ibrahnya, bahwa apa yang menimpa kita itu masih banyak orang yang asfalaminka ya, keadaannya itu lebih buruk ya, lebih memprihatinkan dibandingkan keadaan kita hari ini. Maka di antara fitnah umatnya Nabi yaitu ya, fitnah mal, fitnah harta. Yang itu memang harus dicontoh, ya kasih contoh gambaran visualnya orang yang kehilangan harta itu bagaimana sih? Ya, orang kafir kehilangan harta itu bagaimana sih? Di dunia itu sudah sengsara, di akhirat tidak ada harapan. Kalau orang mukmin di dunia menderita, di akhirat masih ada harapan. Itulah Pak yang harus kita gantungkan terus kepada Allah sehingga kita tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada ketua kita, suri toladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan terakhir kita bahas an-nifaq ya. Nifaq, ada nifaq besar, ada nifaq kecil. Nifaq besar itu kaitannya dengan i'tiqad, keyakinan, okay? Kalau yang kecil itu shagir amali. Kalau yang keyakinan bisa mengeluarkan dari agama, dari Islam. Kalau yang kecil itu tidak bisa mengeluarkan dari agama, dari Islam, kecuali memang itu bertumpuk-tumpuk dan berlanjut-lanjut. Maka kita bacakan lagi pembahasan selanjutnya, furuqu bainan nifaq al-akbari wa nifaqil asghar. Ya. Furuq itu perbedaan antara nifaq akbar, nifaq besar dengan nifaq kecil. Yang pertama, ana nifaqal akbara yukhriju minal millati. Ya. Sesungguhnya bahwasanya nifaq yang akbar itu mengeluarkan dari milah. Nifaq yang i'tiqadi ya Pak ya, yang sifatnya keyakinan. Ya. Itu mengeluarkan dari milah. Kemarin sudah kita bahas ya. Kalau yang belum kemarin nggak hadir mungkin nanti ya, pelan-pelan kita ulang ya. Kemudian nifaq asghar, nifaq yang kecil, la yukhriju minal millah. Nifaq kecil yang sifatnya amali itu tidak mengeluarkan dari millah. Ya. Ini yang pertama, perbedaan yang pertama. Yang kedua, anna nifaqal akbara ikhtilafus sirri wal alaniyah fil i'tiqad. Nifaq akbar itu adanya perbedaan yang mendasar ya antara sir, kondisi hati ya, sesuatu yang rahasia berarti di dada kita ya, dan yang nampak. Jadi secara sir dia memang kufur, secara nampak dia menampakkan keislaman. Itu yang mendasar sekali ya. Tapi kira-kira kelihatan nggak Pak hati kita? Kita tahu nggak, melihat isi hati seseorang itu kamu orang nifaq ya, terlihat di hati kamu, terlihat begitu nggak? Kita bisa menyimpulkan begitu nggak kira-kira? Ya, tidak bisa ya, tidak bisa. Makanya kita hanya dihukumi melihat dohirnya saja. Jadi perbedaan yang mendasar antara nifaq akbar itu ikhtilaf. Jadi antara hati dengan yang nampak, yang dohir itu nyata betul. Makanya kita hanya dihukumi, hanya dibebani taklif melihat dohirnya saja. Misalnya gini, orang sudah bersahadat ya, selama dia tidak melakukan kekufuran bawah, kekufuran yang memang nyata sekali, kita nggak bisa menghukumi dia murtad atau kafir atau gelaran-gelaran yang lainnya, nggak bisa. Kalau dia sudah bersyahadat, maka hukum asalnya dia muslim.
Misalnya ada kasus seperti ini. Dulu di masa Rasulullah, ada namanya Panglima Nabi itu yang sangat muda sekali. Namanya muda, orang muda itu gimana Pak? Kalau mengambil kesimpulan, buru-buru enggak? Rata-rata tergesa-gesa ya orang muda ya. Diakui atau tidak, tetap dia lebih tergesa-gesa dibandingkan orang tua. Namanya Usama bin Zaid, 18 tahun itu sudah diangkat menjadi panglimanya Nabi. Suatu ketika ketemu dengan musuh yang sudah terdesak, ya sudah, pokoknya tinggal nusuk saja itu mati gitu ya. Usama bin Zaid itu mau bunuh si musuh tadi, ternyata si musuh tadi dia mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kemudian apa? Sama Usama bin Zaid tetap dibunuh. Ya, tetap dibunuh. Beliau beranggapan dia paling-paling mengucapkan syahadat itu hanya untuk nyari selamat itu tok gitu ya. Jadi ini kan seolah-olah tahu isi hatinya si orang musyrik tadi ya. Usama bin Zaid menyimpulkan syahadat kamu palsu lah. Paling hanya untuk pura-pura. Akhirnya hal ini sampai ke Rasulullah. Ya. Sama Nabi ditegur. Kemudian urut hadis afala syaqaqta an qalbi hatta ta'lama aqallaha amla. Ya. Wahai Usama, kenapa kamu tidak belah dadanya saja sehingga kamu tahu isi hatinya. Ini kalimat sindiran ya Pak ya. Kalimat sindiran. Ya. Jadi afala syaqaqta qalbi. Kenapa kamu nggak belah dadanya saja sehingga kamu tahu dia itu syahadatnya sungguh-sungguh atau tidak, gitu ya. Sama karena tadi sekalipun sudah mengucapkan kalimat syahadat, dia tetap bunuh itu si orang kafir tadi. Ya, sama Nabi ditegur ya. Ini secara umum memang kita hanya dihukumi untuk menghukumi secara dohir. Artinya orang yang dohirnya mengucapkan kalimat syahadat, ya kita tidak menggampang-gampangkan untuk mengkafirkan, kecuali dia memang melakukan kekufuran yang bawah. Kemarin saya sampaikan, untuk bisa menjatuhkan seseorang kepada kekafiran minimal tiga hal harus dilakukan. Yang pertama adalah bulughul hujjah, sampai enggak hujahnya. Sekalipun di masa modern saat ini internet berkembang luar biasa Pak, internet sudah sangat banyak, ilmu sudah di mana-mana, tetap ini berlaku. Hujahnya sampai belum, tetap harus ditanyakan. Emang dakwah ini tanggung jawab internet, tanggung jawab Google? Tanggung jawab siapa dakwah ini? Dai. Google itu bukan dai. Jangan bebankan dakwah ini kepada Google, kepada dai-nya. Sekalipun teknologi sudah sangat luar biasa, tetap. Di masa dulu teknologi belum berkembang, tapi ulama sangat banyak. Itu tetap berlaku yang seperti ini. Bulughul hujjah, sampai belum hujahnya. Hari ini Pak, kita lihat remaja-remaja. Qadarullah tadi saya safar, sholat di Masjid Nahdiyin. Sudah SMP Pak, sholatnya masih jawal-jawil. Masih seperti itu. Sering Pak dapatnya seperti itu. Ya jelas batal itu sholatnya, jelas batal. Jumatnya udah nggak sah itu sama sekali. Padahal ini zaman modern. Apakah kemudian ini yang disalahkan Google? Karena internet sudah di mana-mana tadi, ilmu sudah di mana-mana, YouTube sudah di mana-mana. Ya tetap kita harus muhasabah. Bisa jadi ini kesalahan kita sebagai dai, sebagai orang nggak pernah negur, minimal ya tadi, ya kita ingatkan. Kalau sudah selesai maksudnya gitu ya. Jangan ketika sholat diingatkan. Diingatkannya ketika selesai sholat. Ya tetap harus begitu. Tidak mungkin kita dengan aliran kebatinan, coba kamu baca Google, baca ilmu, nggak bisa begitu. Harus kita kasih nasihat. Makanya bulughul hujjah, sampainya hujah atau belum untuk menghukumi seseorang itu kafir, munafik, bid'ah dan lain sebagainya. Ini tetap harus, kaidah pertama harus disampaikan. Bulughul hujjah, sampai belum hujahnya. Yang kedua fahmul hujjah. Setelah sampai paham nggak dia dengan hujahnya? Kan bisa jadi hujahnya sampai dibaca gitu ya, tapi dia nggak mudeng. Bisa jadi begitu nggak? Sangat banyak yang seperti itu. Ya, bisa jadi begitu. Atau yang ketiga, izalatul subhat.
Kalau yang hujahnya sudah sampai, dia sudah paham, kok belum, masih ngeyel juga, bisa jadi yang ketiga, masih ada syubhat. Maka syubhat itu harus dihilangkan. Ya, kemarin sudah kami contohkan ya, kebid'ahan, kekufuran atau kemungkaran-kemungkaran yang di zaman salaf itu sudah terjadi. Khutbah Idul Fitri mestinya khutbah dulu apa salat dulu? Semestinya salat dulu. Ada di masa kekhilafahan Marwan kalau nggak keliru ya itu. Saya nanti coba dicek. Itu khutbahnya apa? Khutbah dulu baru sholat. Kenapa kira-kira? Karena gubernurnya itu dibenci sama rakyatnya. Jadi kalau dia sholat, ya tetap sholat, ikut sholat. Sebagai Amirul Mukminin tetap harus ditaati. Ya, dia tetap sholat. Tapi ketika khutbah, rakyatnya yang nggak seneng tadi bubar. Akhirnya gubernur itu ambil kesimpulan, udah saya khutbah dulu, baru setelah khutbah saya sholat. Ditegur kan itu, ya, ditegur. Jangan begitu wahai gubernur, ini keliru. Itu kan harus subhatnya ada gitu ya. Atau di masa terjadi pembunuhan Khawarij gitu ya, ketika merajalela ya, ada pembunuhan Ali, Utsman, Umar itu ya, di masa itu fitnahnya luar biasa, fitnah Khawarij. Itu sampai imam itu ketika sholat itu dibikin pagar, Pak. Tujuannya untuk apa kira-kira? Ya tadi jaga. Kira-kira itu bid'ah bukan? Misalnya sholat di sini ya, imamnya di sini, nanti dibikin pagar di situ, karena takutnya ada orang gila masuk masjid nusuk imam. Itu dibikin pagar sampai seperti itu. Ini amalan bid'ah bukan? Bid'ah itu. Tapi ada syubhatnya. Gitu ya Pak ya. Itu jadi seperti itu Pak. Jadi tiga hal ini harus relevan sampai nggak tahu ini. Karena ini perumusan para ulama untuk memvonis seseorang harus ada tiga hal ini. Mudah-mudahan panjenengan hafal ya. Yang pertama apa? Bulughul hujah, sampainya hujah. Yang kedua, faham hujah. Yang ketiga, izalatus syubhat. Syubhatnya ada enggak? Dihilangkan semuanya Pak ini. Yang dua harus ditunaikan, sampaikan, fahamkan. Yang ketiga, syubhatnya harus dihilangkan. Kalau tiga-tiganya sudah dipenuhi, baru kita bisa mengatakan, oh ini begini, ini begini, ini begini. Itu kalau ini ya, hakim ya. Tapi kalau tataran orang awam, ya kadang-kadang sederhana saja Pak. Kalau memang itu sudah kufrun bawah, kekufuran yang sangat nyata sekali, seorang muslim kok nyembah batu, ya sudah itu kita hukumi sebagai musyrik, nggak usah ragu-ragu, itu musyrik, nggak usah ragu-ragu Pak. Tapi kalau yang samar-samar itu ya, melakukan kesalahan, sementara itu ada perdebatan, ya itu kita hati-hati. Wallahualam bishawab. Ini ya Pak ya. Jadi nifak akbar itu ada perbedaan antara batin dengan dohir. Ya, batinnya itu kufur, tapi namanya batin kita kan nggak tahu, makanya kita hanya dibebani menghukumi yang dohir-dohir saja. Ketika seseorang mengucapkan kalimat syahadat secara dohir berarti dia orang muslim, dia berhak mendapatkan hak sebagai seorang muslim. Baru ketika kita mau melihat dia melakukan kemungkaran yang jelas-jelas mungkar, tidak ada perbedaan, kita boleh menghukumi sebagai kafir tanpa harus nanya hakim, boleh seperti itu. Tapi ketika ada keraguan, seorang tokoh berilmu kok melakukan seperti itu, nah ini harus tanda tanya dulu, dikaji dulu, minimal tiga hal ini harus disampaikan. Atau bahkan orang awam pun seperti itu, nggak boleh buru-buru untuk menghukumi seseorang dengan hukuman ataupun lakop-lakop yang itu menyebabkan seseorang menjadi kufur salah satunya. Wa nifaqul asghar ikhtilafus sir wal alaniyah. Adapun nifaq asghar itu khilaf, adanya perbedaan secara sir yang batin dengan yang dohir, tetapi dalam urusan amal Pak. Dalam urusan amal. Ya contohnya gimana nih ya? Contohnya begini sederhananya ya, saya pinjam uang, ya sudah, saya pinjemi.
Tapi panjenengan harus janji 1 bulan dikembalikan. Nah, di dalam hati ini menyatakan dengan tekad ora bakal tek sarutang. Itu nifak bukan? Nifak. Ya. Tetapi secara dohir dia tidak menampakkan tadi, tidak menampakkan kecurangan, tidak menampakkan dia mau nipu, tapi di dalam hatinya dia punya kesimpulan, punya iktikad tadi, saya orang bakalan nyarutang. Ada Pak yang begitu Pak? Ada nggak kira-kira? Kayaknya tetap ada lah ya. Ada ya Pak ya? Ada. Orang bakalan nyarutang aku. Sudah ada tekad di sini. Ini maksudnya nifak apa? Asghar tadi, asghar. Nah, kemudian dia hadir ke khutbah Jumat, menghadiri sholat Jumat karena dia Muslim tadi kan. Makanya dia sadar sholat Jumat itu wajib. Ya, tetap dia hadir di sholat Jumat. Khotibnya berbicara tentang utang piutang. Nah, dia dengar materinya, ini mengena banget. Ya, saya harus bertobat ini. Ada yang begitu kira-kira? Bisa jadi begitu, Pak. Bisa jadi begitu. Jadi kalimatnya mungkin pendek sekali, ya, tapi kalimat yang pendek itu menjadikan dia sadar. Ya kadang-kadang durasi khutbah itu 1/4 jam, ada yang khotibnya sampai setengah jam, ada nggak? Ada. Kalau saya sih nggak sampai Pak, paling 1/4 jam selesai. Ya. Biasanya ada potongan kalimat 1 menit atau 2 menit, tapi menjadikan dirinya sadar. Ya, kadang-kadang gitu Pak, khutbahnya 15 menit, tapi yang mengena itu cuman 1 menit. Ada yang begitu? Awal atau akhir atau di tengah-tengah gitu ya. Seperti itu. Itu rumus ya Pak ya. Jadi khotib itu harus begitu. Jadi ada satu kalimat yang memang ini tandes banget. Tandes. Karena kadang-kadang ada orang yang nggak pernah ngaji kecuali di hari Jumat. Dia butuh cambuk yang keras ya. Butuh cambuk yang keras. Makanya saya pernah dikomplain, ada beberapa komplain. Tadi panjenengan khutbahnya nyindir saya. Saya kena betul. Padahal namanya khotib itu nggak pernah nyindir ABC, nggak ada tujuan itu, nggak ada sama sekali. Khotib itu lillahi ta'ala, murni menyampaikan ilmu. Kalaupun ada yang pas, ya itu ya qadarullah, berarti obatnya pas. Seperti itu Pak. Jadi itu ya, nifak yang asghar itu perbedaan antara batin dengan yang dohir, tetapi dalam urusan amal dunal i'tiqad ya. I'tiqadnya tetap dia secara hati mukmin ya. Anan nifaqal akbar yang ketiga. Sesungguhnya nifak yang akbar la yasdur min mukmin. Ya. Itu tidak terjadi pada orang mukmin ya. Wa aman nifaqul asghar faqad yasduru minal mukmin. Ya, adapun nifak yang asghar itu kadang-kadang terjadi pada orang mukmin. Ini bedanya begitu, Pak. Jadi nifak yang akbar itu insya Allah ya, orang mukmin itu enggak bakalan kena nifak akbar itu. Karena di dalam hatinya itu mukmin betul. Hanya kemarin saya sampaikan, ada orang yang sehari-harinya minum khamr, bahkan dia menjadi bosnya khamr. Tapi dia kepengennya anaknya jadi yang solihah gitu. Makanya dia masukkan ke TPQ, bahkan ada yang memasukkan ke pondok. Tujuannya apa? Agar supaya nanti kalau gede dia jangan jadi orang yang seperti bapaknya kan gitu. Berarti di dalam i'tiqadnya, usul i'tiqad itu ada kejujuran. Dia benar mukmin akidahnya. Cuman gimana lagi nih? Tobatnya masih sulit ya, seperti itu. Yang keempat, ana nifaqul akbar fil ghalib. Adapun nifak yang akbar secara ghalib, secara mayoritas, la yatubu sahibuhu walau taba faqad ikhtalafa tulifa fi qabuli taubatihi. Ya, nifak akbar itu secara umum itu tidak diharapkan ataupun sulit diharapkan tobatnya. Ya, pelakunya itu sulit diharapkan untuk tobat. Sekalipun dia tobat, faqadih tulifa, maka ada perselisihan
Ya. Fi qabuli taubatihi indal hakim. Dalam menerima tobatnya di sisi hakim ya Pak ya, di sisi hakim. Berarti pengadilan muslim ya. Kalau di negeri sekuler itu nggak ada pengadilan orang murtad, orang muslim, nggak ada pengadilan begitu. Ya, seperti itu. Makanya di negeri muslim ada, oh ini sudah murtad, ini munafik, ya, dan seperti itu. Maka di sisi hakim diperselisihkan, ada yang diterima taubatnya, ada yang tidak. Berarti ada yang tetap dihukumi dia munafik, ya, ada yang diterima taubatnya sehingga diampuni, dia diakui menjadi seorang muslim. Begitu. Bikhilafin nifaqil asghar. Ya, ini berbeda dengan nifaq asghar. Fa inna sahibahu qad yatubu ilallah fayatubullahu alaihi. Sesungguhnya nifaq asghar ya, pelakunya itu kadang-kadang mau bertobat. Ya, bisa diharapkan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun memberikan ampunan. Nah, ini ada 4 ya, 4 perbedaan yang mendasar antara nifaq akbar dan nifaq asghar. Bisa dipahami ya Pak ya? Kalau bisa saya lanjutkan. Nggih? Nggih, gimana? Itu ateis, itu nifak. Secara definisi umum adalah nifak, karena tidak percaya, itu percaya sebenarnya. Jadi definisi ateis itu percaya apa? Tuhan itu tidak ada. Ya, jadi bukan percaya tidak ada Tuhan. Ya, tapi lebih enaknya, lebih pasnya percaya. Bukan tidak percaya ada Tuhan, bukan. Tapi lebih pasnya percaya, dia percaya. Percayanya apa? Tuhan itu tidak ada. Yakin, karena ini kan yakin, keyakinan. Ya, yakin apa? Allah tidak ada, itu ateis. Itu secara umum masuk nifak. Ya, jelas itu nifak i'tiqad yang keluar ataupun mengeluarkan pelakunya dari Islam, gitu ya. Saya lebih sepakat dengan definisi tadi. Jadi ateis itu orang yang percaya. Percaya apa? Tuhan tidak ada. Bukan tidak percaya, ya, tapi percaya, yakin, ya, yakin, percaya. Ini yang ngendika itu Dr. Insis, ya, Insis Malaysia, Fahmi Zarkasi. Ya, jadi yang menyampaikan bukan saya. Silakan dicek nanti. Percaya, jadi percaya ya. Percayanya apa? Tidak ada Tuhan. Cukup gimana ya? Apa masih ganjel? Gitu. Kalau misalnya bermain-main masuk ke gereja itu Dalam rangka apa? ya Main. Ya, Ya kalau hanya sekedar main tidak ada manfaatnya ya untuk apa gitu ya. Tapi kalau main di situ mungkin ada urusan gitu ya. Urusannya mungkin muamalah, jual beli kok di gereja misalnya. Boleh nggak? Untuk muamalah jual beli? Hah? Nggak ada larangan. Nggak apa-apa mau jual beli. Yang ada larangannya jual beli di masjid. Kalau mau ke gereja misalnya ya. Saya ayo janjian ketemu di mana? Di halaman gereja misalnya. Ya boleh saja Pak. Di halaman gereja misalnya. Boleh. Atau ada mau didiskusikan silakan. Ada yang ganjel barangkali? Harusnya nggak boleh gitu. ini ada teman di kanan nih. Dia nikahan loh di gereja. Dia bilang, katanya kita bakar. Berarti itu bukan main dalam rangka menghadiri undangan. Menghadiri undangan orang kafir gimana hukumnya? Wah nanti fikih ini ya, harus sinau lagi sebenarnya saya ya. Ya. Tapi secara umum itu hubungan muamalah. Kalau tidak ada kaitannya dengan ibadah, ya, secara umum ya, tidak ada kaitannya dengan ibadah, ya boleh.
kalau tidak ada kaitannya dengan ibadah. Nikah itu bagi mereka ibadah bukan? Nah itu ritual. Nah itu nanti tinggal dikaji itu Pak. Di situ ada pemberkatan. Nah itu hati-hatinya di situ ya. Itu berarti bukan hanya sekedar muamalah, nanti masuknya ke ranah ubudiyah. Ya. Nanti ada apa? Salam sejahtera. Pokoknya di situ kan ada nasihat-nasihat pernikahan toh. Itu Pak. Di situ Pak. Kalau mereka datang ke kita nggak apa-apa, datang ke walimah kita itu dapat nasihat nggak apa-apa. Tapi kalau kita datang ke walimah mereka nanti ada unsur ubudiyahnya, peribadatan, itu hati-hatinya di situ Pak. Tapi kalau murni muamalah, insya Allah nggak apa-apa. Hanya sekedar janjian, ketemuan, gitu ya. Tapi kalau ketemuan kan, loh apa nggak ada tempat selain gereja gitu loh. Misalnya di dunia ini hanya tempat adanya di gereja, ketemunya hanya di gereja ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau masih banyak tempat selain gereja ya cari tempat yang lain. Begitu ya Pak? Masih ada lagi yang mau diskusi ya, bukan nanya ya Pak ya. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Al-jahiliyah, al-fisqi, ad-dhalal, ar-riddah, aksamiha, ahkamiha. Jadi kalimatnya didahului dengan bibayani haqiqati kulli min ya. Jadi makanya kasroh semua. Jahiliyati, al-fisqi, ad-dhalal, ar-riddah. Yang pertama al-jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Kebodohan. Kebodohan. Hiyal khalul lati kanat 'alaihal arab qoblal Islam. Jadi keadaan bangsa Arab yang itu sebelum datangnya Islam. Wahiyal jahlu. Ya, wahiyal jahlu billahi wa rasulihi. Yaitu bodoh itu hakikatnya adalah ya, bodoh terhadap Allah dan Rasulnya. Wa syari'iddin dan syariat din, syariat Islam. Wahiyya nisbatun ilal jahli. Itu dinisbatkan kepada kebodohan. Jadi orang yang nggak kenal Allah, nggak kenal Rasul, nggak kenal syariat Islam, itu hakikatnya adalah jahil, bodoh. Makanya Abu Jahal sekalipun sebelum datang Islam itu gelarnya Abul Ahkam ya. Bapaknya kebajikan. Itu kan luar biasa Abu Jahal. Kemudian dengan penolakan dia terhadap dakwah Rasul, maka otomatis dia menjadi ataupun digelari dengan Abu Jahal. Ya. Tabballaka ya Muhammad ya, ketika Nabi itu berdakwah di atas bukit itu ya, mengumpulkan orang-orang Quraisy, maka Abu Jahal itu orang yang pertama kali menyanggah dakwahnya Nabi. Ya. Tabballaka ya Muhammad, celakalah wahai engkau Muhammad. Alihada jamak tanah, apakah hanya urusan ini engkau kumpulkan kami ya. Abu Lahab apa Abu Jahal? Nanti dicek ya. Abu Lahab apa Abu Jahal? Saya kan lupa tuh sih. Surat Al-Lahab. Coba nanti dicek lagi. Alihada jamak tanah. Setahu saya Abu Lahab itu ketika beliau menghalang-halangi Nabi, ya, itu Islam itu sudah mulai berkembang. Tapi coba nanti dicek lagi. Wallahu a'lam. Ya. Mungkin saya yang lupa. Ya. Abu Lahab. Oh ya. Berarti Abu Jahal sudah ke sini ya. Nah ya. Itu kalimatnya Abu yang alihada jamak tanah, kalimatnya Abu Lahab. Ya, saya yang keliru. Ya, jadi Abu Jahal termasuk itu ya, saya lanjutkan. Abu Jahal itu tetap menjadi orang yang rujukan, ya, menjadi orang yang diambil
kebijakannya ataupun keputusannya ataupun nasihat-nasihatnya oleh masyarakat Makkah pada waktu itu. Ya, itu Abu Jahal. Wallahu a'lam. Itu termasuk doa Nabi ketika berdoa, yang mudah-mudahan di antara dua Umar ini masuk Islam. Maka yang masuk adalah Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu. Ya. Kita lanjutkan. Wahia nisbatun ilal jahli wa huwa adamul ilmi. Ya, nisbahnya kepada apa? Kebodohan wa adamul ilmi. Ya. Karena apa? Ketiadaan ilmu. Watang qasimu ila qismain. Kemudian dibagi, kejahilian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama apa? Al jahiliyatul ammah. Ya. Jahiliyah ammah, ya, secara umum. Ya. Wahia makana qabla mab'asir rasul, yaitu satu kondisi sebelum diutusnya ar-rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qadin tahat bibi satihi. Maka masa itu secara umum, masa jahiliyah yang pertama secara umum itu sudah hilang dengan diutusnya Nabi. Ya, ini masa pertama, jahiliyah secara ammah. Kemudian yang kedua, al-jahiliyatul khassah. Ya, jahiliyatul khassah. Ya. Masa jahiliyah secara khusus. Ya. Bibak didawali wabak buldan, yaitu apa? Jahiliyah yang terjadi di sebagian negeri ataupun personal, ya, sebagian negeri atau personal. Jadi secara umum jahiliyah itu sudah hilang dengan diutusnya Nabi, tapi masih ada sisa-sisa jahiliyah yang sifatnya apa? Negeri-negeri, ya, menimpa negeri-negeri atau personal, ya, person-person, ashkhas. Wahadihi latazalu baqiyah. Maka yang seperti ini latazal akan senantiasa ada. Ya. Latazal akan senantiasa ada. Walidzalika qabla rasul. Walidzalika qala rasul. Dan demikianlah apa yang disampaikan oleh Rasul, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ya, ini potongan hadis ya. Ada 4 di kalangan umatku yang termasuk perkara jahiliyah. Ini potongan hadis, saya belum ngecek hadisnya seperti apa secara utuh. Kemudian termasuk kalimat Nabi kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari, ya, inna kamruun qablal jahiliyah. Sesungguhnya wahai Abu Dzar, di dalam dirimu itu masih ada perangai-perangai ataupun karakter-karakter jahiliyah. Ya. Wa bihadza yattadihu khatta'u maya ummimunal jahiliyah. Maka di sini ada yattadih. Yattadih itu ada kesalahan, ya, ada kesalahan yang jelas, wadih, ya, wadih. Kesalahan yang jelas bagi orang yang mengatakan ataupun menganggap jahiliyah itu masih ada secara umum. Masih menganggap masa-masa hari ini adalah masa-masa jahiliyah fi hadzi zaman, ya. Fayaqulun, mereka mengatakan jahiliyatu hadzal qarn, ya, kebodohan di masa ini, ya. Wa masyabah tadzalika maka hal itu tidak dibenarkan, ya. Wasawab, adapun yang benar ayyuqal, ya, yang benar itu boleh mengatakan yuqal jahiliyatu ba'di ahli hadzal qarni, yaitu kebodohan sebagian di akhir zaman, ya, di zaman ini, ya, atau sebagian di negeri-negeri yang ada di zaman ini. Al-ghalib, atau secara mayoritas ahli hadzal qarni, atau kejahilian secara mayoritas yang menimpa kepada manusia hari ini. Ya, jadi manusia hari ini banyak yang masih melakukan ritual-ritual jahiliyah, ataupun entah itu dari kalangan kaum muslimin ataupun orang bukan muslim, ya.
ritual paling banyak dihadiri ya oleh manusia itu ritual keagamaan itu ya. Itu kira-kira apa Pak? Sedekah laut itu konon itu sampai 120 juta. Kalau haji itu kan berapa paling pol? 90? Oh ya enggak muat. Berapa? 3 juta. Ya karena sudah semakin lebar itu ya. Mungkin 3 juta sudah ada ya. Itu haji. Itu masih ada yang lebih besar, 120 juta. Berarti luar biasa jahiliyah. Mayoritas umat akhir zaman ini berada dalam kondisi jahiliyah. Sekalipun muslim sudah banyak ya. Tetapi orang-orang jahiliyah, orang-orang baik dari kalangan muslim ataupun non muslim itu masih ada karakter atau perangai-perangai jahiliyah atau amaliyah jahiliyah. Ya. Fa amma ta'mim fala yasihu fala yajuzu li annahu bibi satin nabi zalatil jahiliyah. Adapun mengeneralisir itu ya. Menjadikan jahiliyah itu seolah-olah umum, seluruhnya itu jahiliyah. Itu maka tidak benar ya. Karena apa? Jahiliyah itu secara umum sudah hilang dengan diutusnya Nabi menjadi Rasul. Ini yang pertama ya Pak, jahiliyah. Moga sampai di sini ada yang kurang jelas atau mau didiskusikan lagi silakan sambil nunggu sebelah selesai azan. Oke. Bagi yang memvonis kafir itu ya. Ya, ini hati-hati ya. Jadi menjatuhkan vonis kafir sementara itu tidak terbukti, maka bisa jadi kekafiran itu menimpakan kepada dirinya balik. Ya, kalau tidak terbukti ya Pak ya. Adapun bagaimana hari ini ada orang-orang yang mungkin eksklusif ya Pak ya. Eksklusif, dia menjaga pergaulan karena takut nanti kalau ngobrol sama si fulan nanti tertular virus-virus kekafiran gitu ya, virus-virus kemunafikan, takut gitu seperti itu. Sebenarnya ini adalah cara jitu aliran-aliran ya, kita nggak nyebut aliran atau apa itu sebetulnya ya. Pemahaman-pemahaman ekstrim tadi, seluruh pemahaman ekstrim mesti akan menjaga jamaahnya agar supaya pemahamannya tetap steril, begitu enggak? Begitu. Bahkan LDI Pak punya konsep sendiri untuk menjadikan anggotanya itu tetap benar. Selama menjadi anggota LDI enggak boleh buka YouTube. Itu enggak boleh. Karena kalau sudah terbuka YouTube terbuka ilmu kan begitu. Enggak boleh sesama LDI kamu enggak boleh gaul sama itu yang sudah keluar dari LDI. Karena kalau gaul sama dia nanti kamu akan ikut-ikutan seperti dia. Kelompok ekstrim apapun Pak, mesti begitu. Tapi kalau ngaji di Al-Islah nggak apa-apa Pak, bebas ngaji ke siapa saja. Yang penting jangan ke Syiah, gitu nggih. Kalau kita begitu, silahkan ngaji ke siapa saja. Yang penting jangan ngaji ke Syiah. Bahkan belajar akidah Asy'ari Pak, silahkan. Mau nggak belajar akidah Asy'ari? Ya. Kita kan biasanya ngajinya akidah Ahlul Asar. Kalau ngajinya Asy'ari itu beda lagi nanti ya. Seperti itu. Ini enggak selesai-selesai. Ini lagi ramai Ibnu Taimiyah lagi dibahas di media sosial. Ya, seperti itu. Intinya begitu ya Pak ya. Jadi kelompok-kelompok ekstrim apapun dia pasti akan menjaga kelompoknya, anggotanya agar supaya tidak terkontaminasi
terkontaminasi. Saya sering Pak gitu, sabkul lisan namanya. Sabkul lisan itu apa? Keblebet. Jadi jangan simpulkan ucapan saya ketika dalam keadaan keblebet gitu. Bisa jadi begitu. Banyak ulama-ulama yang begitu. Sabkul lisan namanya. Salah ucap. Jadi ucapannya itu mendahului hatinya, mendahului pikirannya. Gitu ya Pak ya. Nah, namanya orang yang berbicara di depan itu banyak yang begitu. Banyak salahnya, banyak kelirunya, banyak blebetnya. Mau coba Pak? Mau coba enggak Pak? Nanti bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan panjenengan ada kesempatan kultum ya. Ya, nanti dicoba itu. Ya, kalau mentalnya sudah jadi insya Allah bagus. Ini sudah adzan ya. Cukup ya. Jazakumullah khairan tadi koreksinya. Jadi Abu Lahab ya Pak ya. Abu Lahab. Tadi kalimatnya Abu Lahab. Tapi tetap Abu Jahal itu adalah orang yang menjadi rujukan orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah. Sehingga gelar itu muncul ya ketika datangnya Islam dengan penolakan Abu Jahal. Ya, wallahu a'lam. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.